Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan surat At-Takatsur. Terakhir ayat 5 ya. Hah? Iya, 5 ya. Sebelum masuk ayat ke 6, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Kemarin kita sudah bahas kalla thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali janganlah demikian. Sekiranya ta'lamuna, kalian mengetahui ilmal yaqin, dengan ilmul yaqin. Maksudnya kalau manusia mengetahui dengan ilmu yakin, maka dia tidak mungkin bermegah-megahan, tidak mungkin menghabiskan waktu, tenaga pikirannya hanya untuk mengejar prestasi dan prestise dunia. Maka kita sampaikan kemarin, penghuni neraka itu mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka berkata, sekiranya kami dulu dengar, sekiranya dulu kami ngerti, nggak mungkin kami berada di neraka yang menyala-nyala ini. Atau sebenarnya mereka tahu tentang keberadaan hari berbangkit, tapi gemerlapnya dunia telah melenakan mereka. Ketika ditanya sama penjaga neraka, ya ma'syarul jinni wal ins, ya ma'syarul jinni wal ins, wahai sekalian bangsa jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun, belum datangkah kepada kalian para rasul minkum, dari kalangan kalian sendiri, yaqussuna alaikum ayati, yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza,
dan menasihati kalian, mengingatkan kalian akan pertemuan kalian pada hari ini. Emang belum pernah ada yang ngasih tahu? Apa kata mereka? Qalu syahidna ala anfusina. Ya ada sebenarnya gitu. Kami udah dikasih tahu, udah diingetin. Ada nabi, ada rasul, ada para ulama, ada orang tua, ustadz, habaib, kiai, sudah pada ngingetin. Lalu kenapa kalian tetap masuk dalam neraka? Apa katanya? Wa gharrathumul hayatud dunya. Kehidupan dunia telah menipu mereka sehingga tahu tapi tetap melanggar. Nauzubillah min dzalik. Makna ilmul yaqin. Ilmul yaqin maknanya kata Imam Qatadah, ilmul yaqin kata Imam Qatadah itu artinya ilmu tentang kematian, karena kematian adalah perkara yang pasti. Kata Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqinu. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa makna al-yaqin di sini? Surat Al-Hijr 99. Maknanya adalah kematian. Jadi kapan kita berhenti ibadah? Kalau udah mati. Kalau masih hidup maka tetap nyembah Allah. Sakit juga tetap sholatnya. Tidak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring dengan isyarat. Gak bisa dengan isyarat, disolatin. Mana lagi? Jadi di situ al-yakin maknanya adalah kematian. Maka kata Imam Qatadah, lau ta'lamuna ilmal yakin, maknanya kalau sekiranya kalian mengetahui tentang hakikat kematian itu, maka kalian tidak akan mungkin melakukan bermegah-megahan itu. Kata Ibnu Juraij, maknanya ilmu tentang hari berbangkit dan hari pembalasan. Karena hari berbangkit dan hari pembalasan itu harus kita pelajari sampai kita betul-betul yakin. Kita ceritakan kemarin ya, Rasulullah 13 tahun di Mekah itu mendidik para sahabat. Itu belum ada ayat-ayat tentang hukum. Bahkan perintah sholat yang 5 waktu saja itu di akhir-akhir periode dakwah di Mekah ya. Isra Mi'raj itu ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Berarti selama kurun waktu 10 sampai 11 tahun belum ada perintah salat yang 5 waktu. Puasa kapan diperintahkan? 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Haji tahun keempat. Ibnu Hajar mengatakan tahun ke-6. 6 tahun sudah di Madinah. Jihad tahun kedua setelah hijriah. Semua syariat itu kebanyakan sudah di Madinah gitu. Di Mekah itu belum ada halal haram, ini boleh ini nggak boleh, waris segala macam itu semuanya di Madinah. Di Mekah nggak ada. Ngapain selama 13 tahun di Mekah? Itu penanaman akidah aja. Besok mati bakal dibangkitkan, besok mati dimintai pertanggungjawaban, besok mati bawa amal, itu terus dicekokin selama 13 tahun. Sampai itu sudah benar-benar tertanam di dalam kolbu, baru setelah itu kemudian disuruh sholat, disuruh puasa, dijelaskan mana halal, mana haram, ini boleh, ini nggak boleh. Sehingga karena sudah tertanam dalam benaknya bahwa dia akan mati, lalu dia akan dipertanggungjawabkan atas semua amalnya, maka dia nggak macam-macam tuh. Dia takut mempermainkan hukum karena tahu akan balasannya. Itu kita sampaikan. Mestinya begitulah konsep kita mendidik anak. Kita awal-awal itu belum kita kenalkan masalah halal haram, hukum apa segala macam, belum. Yang pertama kita tanamkan adalah, nah, jangan begini, besok kau mati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, nggak boleh seperti ini, nanti di hadapan Allah. Nah, lakukan ini supaya Allah senang. Itu aja terus ditanamkan. Sehingga nanti kalau sudah tertanam dalam dirinya, saya melakukan ini diawasi oleh Allah, saya melakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban besok. Itu begitu dia tahu tentang hukum, dia udah nggak berani mempermainkan hukum. Di negeri kita atau kebanyakan lah manusia sekarang itu, dia belajar tentang hukum tapi tidak menguatkan sisi akidahnya itu, sehingga dia ngerti hukum, dia permainkanlah hukum. Gratifikasi itu gratifikasi kalau pejabat, dia kan bukan pejabat. Akhirnya ada saja istilahnya keluar.
Jadi mempelajari ilmu itu hendaknya sampai kita merasa yakin akan kebenaran dan untuk diamalkan. Nah ini kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin. Nah mestinya kalau belajar itu berilmu itu sampai benar-benar yakin. Jadi kalau kita saja yang belajar, ini benar apa enggak ya? Gimana kita menyampaikan ke orang? Kita aja ragu kan? Kita aja nggak yakin. Dulu waktu kuliah di UI itu ada non muslim kuliah juga. Apa jurusannya? Politik dan hubungan internasional di Timur Tengah. Bahasanya apa? Nah, kami dulu kuliah politik dan hubungan internasional di Timur Tengah. Ada mahasiswa itu non muslim dia ikut juga kuliah di sana. Maksudnya ambil jurusan itu. Gitu. Ada mata kuliahnya tentang agama. Terus dia ragu gitu tentang, banyak nanya lah pokoknya, dijelaskan sama dosen. Sampai akhirnya dia dari awalnya ragu tentang Islam, lama-lama berubah jadi ragu terhadap agamanya sendiri gitu. Jadi benar Islam apa agama saya nih katanya. Kata dosen itu, Anda harus belajar sampai Anda benar-benar yakin. Apa yang Anda yakin itu pada level ilmu yakin. Termasuk yang muslim. Ini muslim kalian harus belajar. Jangan sampai kalian beragama tapi masih ragu. Sebenarnya benar apa enggak ya? Harus kalian cari ilmunya, harus kalian pelajari sampai benar-benar yakin. Ini benar dan saya yakini lalu saya amalkan. Jadi jangan beramal itu berdasarkan keraguan, tapi berdasarkan keyakinan. Bahkan kalau kalian ragu dengan Islam, bukan tinggal pelajari betul-betul ya. Jangan sampai beramal itu dengan keraguan-raguan. Nah itu hendaknya kita belajar. Jadi belajar itu sampai benar-benar kita kuasai ilmunya, yakin. Kalau sekiranya kita nggak menguasai, nggak yakin, ya kalau ada waktu mempelajari, kalau enggak, maka jangan kemudian so tahu. Kalau nggak bisa, nggak tahu, ya udah bilang nggak tahu. Gitu. Jangan merasa semua serba tahu, tapi taunya dengan keraguan-raguan. Akhirnya sesat menyesatkan. Yang kita tahu kita sampaikan, nggak tahu bilang saya nggak tahu atau saya belum tahu, ilmu saya belum nyampe, saya nggak ngerti. Itu lebih selamat, lebih aman. Tapi kalau kita belajar, kalau bisa sampai benar-benar tahu kamu kenapa melakukan ini, nah ini ayatnya, ini hadisnya, ini qaul ulamanya, ini perkataan para sahabat atau ulama mazhab. Nah itu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Bahkan mohon maaf, kadang sholat aja sholat Allahu Akbar, ditanya sama cucu atau anak, Papa kenapa sholatnya begini? Ya kata guru Papa begitu. Jadi sebenarnya kita nggak yakin. Tapi aku pernah lihat di masjid ada yang begini loh Pak. Itu yang benar yang mana? Kayaknya dua-duanya bener dah. Akhirnya anak mulai bimbang. Ini sebenarnya bapak gue bener tapi apa enggak gitu. Sholat, kenapa sih dari semua gerakan-gerakan itu semuanya pakai takbir Allahu Akbar? Tapi begitu i'tidal itu bukan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kenapa begitu ya Pak? Ya udah dari sononya. Ragu kita. Jadi ibadah kita ini jangan-jangan kita masih ragu gitu. Maka perlu kita pelajari ya. Kita belajar itu sampai kita itu yakin ini itu benar, ada landasannya, kita kerjakan, kita amalkan, baru kita ajarkan. Lalu ayat ke-6-nya la tarawunna al-jahim. La ini huruf taukid, artinya benar-benar, sungguh, pasti. Nah itu taukid. Akhiran nun bertasdid juga sama tuh. Itu taukid, artinya benar-benar. Jadi ini la tarawunna ini adalah sebuah kata yang diapit oleh dua huruf taukid, lam taukid dengan nun di akhir bertasdid. Nah, apa nih akar katanya? La tarawunna. Akar katanya adalah ro'a. Ro'a artinya melihat. Awalan ta, akhiran waw nun artinya kalian. Jadi kalian benar-benar pasti akan melihat. Apa yang dilihat? Al-jahim, neraka jahim. Ngeri juga tuh. Jadi ini
kalimatnya kalian pasti benar-benar akan melihat neraka jahim. Ini statement sangat dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lam taukid dan nun taukid. Berarti menunjukkan kepastian. Aslinya la tarawunna itu dari kata tarawna. Ra'a yara itu artinya melihat. Kalau antum tarawna, aslinya tarawna. Kemasukan lam taukid la tarawna ditambah dengan nun taukid di akhir. Jadi aslinya la tarawnanna. Asli itu la tarawnanna aslinya. Orang Arab ribet kalau begitu. Nah, akhirnya dibuanglah satu nunnya menjadi la tarawna. Susah bacanya tuh. La tarawna susah bacanya. Akhirnya waw dikasihlah baris. Jadi alif itu lebih cocok dikasih baris fathah, ya lebih pantas dikasih baris kasrah, waw itu lebih pantas dikasih baris dhammah. Maka dikasihlah dhammah jadinya la tarawunna. Gitu. Jadi aslinya la tarawnanna aslinya. Jadi kalau aslinya itu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawnannal jahim. Susah bacanya begitu. Ya enaknya. Maka kemudian dibuanglah satu nunnya lalu waw yang awalnya mati dikasih baris. Nah, karena nggak mungkin kita membaca dua huruf mati di belakang. La taraw ada tasdidnya lagi. La tarawunna susah. Maka dikasihlah la tarawunna. Gitu. Itu namanya ilmu sorof. Yang kalau nggak sabar-sabar nggak telaten berubah jadi saraf. Awalnya belajar bahasa Arab dasar, lama-lama jadinya dasar bahasa Arab. Jadi kesel. Karena kadang-kadang kenapa begini? Jawabannya kadang-kadang begini nih, apa namanya? Kita orang Indonesia ya gitu. Ya kesel tadi itu. Kenapa sih bacanya begitu? Lithiqal. Karena orang Arab susah bacanya. Saya mah nggak susah. Ya sampai nggak susah, orang Arab susah. Gitu. Maka akhirnya ikutin ya gaya bahasanya orang Arab, ya lithiqal ya. Karena berat, susah buat orang Arab menyebutnya. Oke, al-jahim ini adalah neraka ya. Neraka jahim. Jadi kata Allah, la tarawunnal jahim, sungguh benar-benar pasti kalian akan melihat neraka jahim. Berarti ini adalah statement dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu pasti akan melihat neraka jahim. Kapan ngelihatnya? Kalau kata Imam Mujahid, Ikrimah dan Humaid, maknanya neraka jahim diperlihatkan kepada mereka di alam kubur. Jadi begitu mati, pindah ke barzakh, ditanya, "Man rabbuka?" Pak. "Man nabiyuka?" "La daraitu." Pak. Terus, "Ma kitabuka?" Nggak bisa jawab, gaplok lagi. "Man ikhwanuka?" Nggak tahu, gaplok lagi. Nah itu setelah itu maka kemudian bumi itu menggencet dia, menggencet hatta tahtali'a adla'uhu sampai tulang rusuknya berpatah semua, patah. Setelah itu jadi sempit kuburnya. Gak lama datang makhluk yang sangat buruk rupa, jelek fisiknya, bau busuk aromanya. Ditanya, "Kamu siapa?" Kata dia, "Ana amaluka sayyi." Saya adalah amal burukmu. "Ngapain kamu kesini?" "Nemenin kamu di sini karena kamu sendirian kesian." Dia ada bestinya, tapi bestinya buruk, bau busuk, di tempat yang sempit pengap. Lalu setelah itu diperlihatkan neraka pagi dan petang. Kasih lihat lagi, tiap hari
sampai hari kiamat. Stres. Tiap hari lagi. Tiap hari dikasih itu karena nggak stres. Tahun-tahun. Bahkan siapa Ibnu Khaldun ya memberikan melakukan percobaan. Ada 2 kambing ditaruh dalam kandang. Kambing ini gemuk, dikasih makan setiap hari, dikasih minum setiap hari dengan bentuk model yang sama. Jadi awalnya gemuk 2, tapi dikasih sekat antara 2 kambing. Yang 1 kambing di sampingnya ada serigala, di kandang juga, atau singa, tapi di kandang, cuma di samping dia. Yang ini nggak lihat ada serigala karena dikasih sekat. Yang ini lihat di sampingnya serigala, padahal sama-sama di kandang. Serigala nggak bakal merekam dia. Itu nggak sampai seminggu sakit mati itu kambing. Padahal dia nggak diterkam serigala, karena setiap hari lihat tuh serigala lagi, serigala lagi. Stres sama mati dia. Ini di alam kubur dia belum dicemplungin ke neraka, cuma dikasih lihat setiap hari. Dan sayangnya sudah mati dia, nggak bisa mati lagi ini. Tapi stres luar biasa. Ya Allah, nauzubillah dzalik. Dilihatin aja udah kayak ini. Dilihatin aja udah takut. Bahkan kalau kata Imam Qurtubi itu diperlihatkan sejak dia sakratul maut. Di sakratul maut itu diperlihatkan neraka. Dia digergaji, ditombak, ditusuk, dibakar, habis badannya meleleh dan seterusnya. Jadi ruh itu nggak mau keluar tuh. Ruh itu nggak mau keluar, bertahan, karena dia kalau keluar dia akan masuk ke dalam neraka itu, disiksa. Dia nggak mau keluar, bertahan di fisik itu. Maka sama malaikat ditarik paksa. Itu setiap ruh bergelantungan, berpegangan di setiap persendian tubuhnya itu. Tarik paksa, tarik keras, balikin lagi, tarik lagi, balikin lagi, tarik lagi. Itu kata Rasulullah seperti gumpalan kawat berduri dimasukkan ke dalam mulut, masuk, ditarik sekuat tenaga. Sakitnya kematian, nauzubillah. Tapi dia nggak mau keluar, itu nggak mau keluar ruh itu. Sampai kata Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat itu kemudian yadribuna wujuhahum wa adbarahum, gebukin dari depan dari belakang, dipukulin, wah keluar nggak, wah keluar nggak. Bayangkan itu malaikat gaplokin orang lagi sakratul maut ya, dipukul dari depan dari belakang. Makanya ada orang yang mati itu keseng, depannya kadang punggungnya. Itu berarti digaplokin malaikat supaya ruhnya keluar. Sampai kata Imam Bukhari, pecahlah ruh itu di dalam jasad. Orang ditonjok, patah salah satu tulang rusuknya aja sakitnya, nauzubillah dzalik. Apalagi pecah ruh di dalam jasad itu, nauzubillah dzalik. Maka kemudian kata malaikat itu, akhriju anfusakum, keluarkan ruhmu sekalian juga. Akhirnya keluar, sakitnya, nauzubillah dzalik. Maka nanti begitu di alam kubur, di alam barzakh ditanya. Jadi pertanyaan Munkar Nakir itu sekali aja. Jadi baru datang pertama ke alam barzakh itu ditanya Munkar Nakir. Kalau bisa jawab aman, ya, maka transitnya menyenangkan. Kalau nggak bisa jawab, transitnya menyiksakan. Dan nggak ada lagi remedial. Jadi pertama itu kalau dia gagal jawab udah nggak bisa. Besok tanya lagi dong, nggak bisa. Jadi bocoran. Pokoknya saat itu dia ditanya bisa jawab selamat. Tidak bisa jawab langsung digencet oleh bumi tadi, ditemani oleh makhluk yang buruk, diperlihatkan setiap hari neraka. Nauzubillah dzalik. Oh ngeri, nauzubillah. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian mengantarkan jenazah, jangan beranjak dari kubur itu sampai kalian mintakan ampun untuk dia di kubur itu dan juga mintakan sabat atau tasbih. Kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu al-ana yus'al. Kalian jangan buru pergi, selesai dimakamkan tuh. Mohonkan ampun untuk dia dan mohonkan at-tasbit atau as-sabat. Jadi doanya Allahumma fir li fulan wa nas'aluka lahu tatsbit. Itu doanya. Kalau bahasa kitanya, ya Allah ampuni si fulan ini ya Allah, dan kami mohon kepadamu berikanlah kepada dia at-tasbit. Apa itu tasbit? Kemantapan hati untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Itu namanya tasbit. Nah itu sunnahnya tuh. Banyak muslim nganter saudaranya ke jenazah, cuma ya Allah kasihan banget dia udah ketemu lagi ya. Dia bukan dia doain ya.
Ya bro, biasanya kita mancing bareng. Ya pos ronda sepi dah, nggak ada lu. Mestinya harusnya kita mohonkan ampun kepada Allah untuk dia dan mohonkan tasbih, itu yang penting. Ya Allah, mantapkanlah dia dalam menjawab pertanyaan munkar nakir. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua selamat ketika itu ya. Allah, satu pertanyaan. Karena dia nggak bisa diapalin ya. Meskipun kalau dihafalin dia semua udah hafal. Apa pertanyaannya? Gampang banget. Siapa Tuhanmu? Jawab aja Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kitab sucimu? Al-Quran. Siapa temanmu? Orang Muslim. Itu aja pertanyaannya. Ada satu tambahan, kiblat ya. Ka'bah kiblat saya. Kayaknya orang non-Muslim juga bisa jawab itu. Kalau sekarang ditanyanya. Tapi karena ditanya di alam barzakh, di situ udah nggak bisa ngarang. Selama di dunia bener nggak dia nyembah Allah? Selama di dunia bener nggak dia mengikuti Rasulullah? Selama di dunia bener nggak dia belajar Quran? Baca, dipelajari, ditadaburi, diamalkan. Selama di dunia bener nggak dia bertemannya sama Muslim? Nah, akunya Muslim tapi bertemannya orang kafir. Maka di alam barzakh nggak bisa tuh dia jawab. Siapa temanmu? Plak, digaplok. Nggak ada. Dan nggak ada remedial. Ini cuma sekali aja, selesai. Langsung setelah itu ditemani makhluk yang buruk, lalu diperlihatkan kepadanya neraka setiap hari sampai nanti hari kiamat. Auzubillah dari. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ghafir ayat 46. Nah, ini kepada Fir'aun dan konco-konconya. Boleh kita buka dan baca surat Ghafir ayat 46. Ya, 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Artinya, neraka diperlihatkan kepada mereka di dalam barzakh pada pagi dan petang. Pada hari terjadinya kiamat dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam sekeras-keras azab. Nah, jadi ada dua di sini. Yang pertama, neraka diperlihatkan kepadanya ghuduwan wa asyiyah, pagi dan petang. Dan nanti pada hari kiamat masukkanlah Fir'aun ke siksa yang paling keras. Berarti kata para ulama, yang pertama yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah, itu artinya di alam kubur atau di alam barzakh. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, la tarawunnal jahim, artinya melihat neraka ketika di alam kubur, ketika dibangkitkan, dan atau ketika diperlihatkan neraka pada yaumul hisab. Jadi di alam kubur sudah diperlihatkan, di padang mahsyar juga diperlihatkan, dan nanti ketika dia nyemplung, nah dia ketemu lagi tuh beneran ya. Jadi sebelum nyemplung itu udah dikasih lihat. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبرزت الجحيم للغاوين. Neraka jahim diperlihatkan dengan jelas pada orang-orang yang sesat. Nah, neraka jahim diperlihatkan dengan jelas. Burrizatil jahim.
Yang kedua surat Al-Fajr ayat 23 dan 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan sadarlah manusia pada hari itu juga. Akan tetapi bagaimana bisa kesadaran itu bermanfaat baginya? Dia berkata, oh seandainya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Jadi kata Allah, wa burrizatil jahim. Neraka jahim akan diperlihatkan sejelas-jelasnya. Waji ayauma idin bi jahannam, didatangkan. Ini memang khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan waji ayauma idin atau wa burrizatil jahim itu maknanya visualisasinya. Jadi di padang mahsyar dikasih semacam layar mungkin seperti ini, atau Allah alamnya seperti apa. Kita zaman sekarang aja bisa dua orang di tempat berbeda bisa saling menatap dan melihat ya. Bisa lewat video call, bisa lewat Zoom, Google Meet atau yang selainnya lah ya. Maka teknologi Allah pasti jauh lebih canggih. Jadi di mahsyar itu dikasih lihat, nih neraka nih. Tapi fisiknya tidak hadir di situ. Tapi Ibnu Katsir mengatakan enggak, maknanya adalah hakiki. Itu betul-betul beliau mengutip hadis Rasulullah SAW. Neraka jahanam itu diseret menggunakan al-fuzimam, sab'una al-fazimam, 70.000 rantai. Satu rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti besarnya neraka itu. Ditarik neraka itu menggunakan 70.000 rantai. Satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Dihadirkan dihisab itu di padang mahsyar. Jadi melihat langsung, benar-benar fisiknya ada hadir di situ. Maka kemudian yauma idin yatadzakkarul insan. Karena udah ngelihat langsung, la tarawunnal jahim, ngelihat langsung itu, maka manusia langsung pada eling, pada sadar, ya Allah, iya benar neraka ada ternyata. Tapi anna lahu dzikra, udah gak berguna lagi. Udah berguna. Di situ cuman yang ada penyesalan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu saya ngaji di majelis MTQ. Coba dulu saya sering taksin. Coba dulu saya sering ke masjid. Coba dulu saya berinfak sedekah. Nyesel. Nyesel banget. Kenapa cuma nongkrong aja di pos ronda? Balak 6 ceki. Coba kalau saya datang ke masjid, aduh, penyesalan gak ada gunanya. Nah di sini meskipun yang disebut itu adalah neraka, tapi sebenarnya surga juga. Untuk orang-orang beriman, ketika dia meninggal masuk ke alam barzah, ditanya oleh malakul munkar nakir, man rabbuka? Allahu Rabbi. Dijawab dengan yakin, dengan mantap, dengan penuh percaya diri. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kitab sucimu? Al-Quran. Apa kiblatmu? Ka'bah al-Musyarrafah. Siapa saudaramu atau teman-temanmu? Orang muslim saudara saya. Oke. Langsung ditinggal. Pergilah kedua malaikat ini, munkar nakir. Gak lama datang sosok yang indah sekali. Setelah itu wangi luar biasa. Kamu siapa? Kata dia, ana amaluka salih. Saya adalah amal solehmu. Masya Allah. Ngapain? Nemenin kamu di sini. Langsung bumi itu melampangkan dirinya lebar. Jadi tempat transitnya lega rasanya. Masya Allah. Setelah itu diperlihatkan surga. Nih besok di sini nih tuh bagus kan? Nah itu. Besok makan buah ini nih. Nah besok ketemu ini. Tiap hari, pagi dikasih lihat, sore dikasih lihat. Tuh tiap hari, bidadari ini, bidadarinya ini. Yang mana bidadarinya? Semuanya, iya. Yang benar. Itu tiap hari. Masya Allah. Lalu nanti ketika di padang mahsyar, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, wa burrizatil jahimu lil ghawin, yang
orang-orang pelaku dosa maksiat diperlihatkan neraka jahim, orang beriman diperlihatkan surga. Ada surga. Nah, orang kafir lihat juga tuh surga, sebagaimana orang beriman lihat juga neraka. Untuk apa? Supaya yazdadu syukra. Buat orang beriman itu pertama syukur. Alhamdulillah, masya Allah. Ampun, saya mah bener kalau kemarin nggak ngaji, ternyata alhamdulillah saya ngaji. Makasih. Nah, karena neraka udah kelihatan di situ sama dia. Jadi semakin bersyukur banget. Ternyata meskipun sambil ngantuk-ngantuk saya ngajinya selamat saya dari situ. Coba kan. Ada selamat. Ada, masya Allah. Sementara orang-orang pelaku dosa maksiat, orang-orang kafir diperlihatkan surga supaya tambah nyesek. Aduh, ternyata cuma ngasih makan itu dong bisa surga ternyata. Cuma sekedar hadir doang bisa masuk surga ternyata. Cuma begini doang masuk. Saya kenapa enggak ya? Padahal itu bisa sebenarnya. Makin nyesek di sini nih. Semakin rasanya coba. Disitulah kemudian yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Saking nyesel, biasanya kita ke dunia kalau nyesel tuh gini. Di sana semua jari dimakan dia. Gigit sampai berdarah nyaris putus jari-jarinya itu. Masya Allah. Nauzubillah dzalik. Jadi meskipun la tarawunnal jahim, sebenarnya juga al jannah. Cuma karena konteksnya ini ngomongin orang yang sombong, orang yang berbangga-bangga dengan gemerlapnya dunia, maka cocoknya adalah jahim saja. Padahal sebenarnya dua-duanya. Yang kedua, itu yang pertama kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti. Yang kedua, bisa saja makna la tarawunnal jahim di ayat ini adalah melihat dengan ilmu dan keyakinan. Kita sekarang belum lihat neraka, kita belum lihat surga, tapi kita yakin sekali surga itu ada, neraka itu ada. Maka seolah-olah kita melihat neraka itu, seolah-olah kita melihat surga itu. Dengan apa? Dengan ilmu. Seperti makna al-ihsan. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu enggak bisa lihat Allah, yakin Allah pasti lihat kita ya. Atau juga kisah pembenaran Abu Bakar akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Rasul pulang dari Isra Mi'raj, besoknya Rasul cerita ke orang-orang. Saya tadi malam itu ba'da Isya berangkat pergi ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Di mana Muhammad Sidratul Muntaha? Langit ke-1 lewat, langit kedua lewat, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh di atasnya itu. Orang pada udah boleh gila nih orang. Terus baik lagi. Kapan baik lagi ya? Sebelum subuh. Stres ini. Semua orang pada mengatakan Rasulullah gila. Ketika itu Abu Bakar nggak ada di Mekah. Abu Bakar sedang bisnis keluar. Pas begitu mau masuk gerbang Mekah, langsung dicegat. Abu Bakar, temanmu udah semakin aneh tuh. Gilanya udah makin stres. Kenapa begitu? Dia bilang tadi malam itu dia pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina, terus naik ke Sidratul Muntaha, tembus langit ke-7, balik lagi. Itu semua dilakukan dari ba'da Isya sampai sebelum subuh, udah balik lagi. Gila nggak tuh? Kata Abu Bakar, yang ngomong gitu siapa? Muhammad. Bahkan kalau lebih dahsyat dari itu, selama yang ngomong Muhammad, aku pasti akan mempercayai dan membenarkannya. Masya Allah. Kata mereka ini lebih gila lagi nih. Belum ketemu orangnya udah percaya. Belum ceritanya. Dahsyat. Lalu beliau langsung pulang, carilah Nabi Muhammad. Benarkah seperti yang kau katakan? Benar. Tapi orang gak ada yang percaya sama aku, Abu Bakar. Gak apa-apa, ayo kita sampaikan ke semua orang. Semua pada mencemooh. Oke. Kalau emang benar Muhammad pernah tadi malam pergi ke Al-Aqsa, coba ceritain ke kita. Karena mereka tahu Nabi Muhammad gak pernah ke Masjid Al-Aqsa. Kita tahu kisahnya ketika dibawa oleh Abu Talib, ya, mau dibawa ke bisnis padahal ya, bisnis ke Syam itu. Baru sampai di perbatasan Yordania, langsung ketemu pendeta Bahirah, ada bilang Bahirah, ada bilang Buhairah. Langsung rombongan itu disuruh mampir tuh, padahal nggak pernah ada rombongan disuruh mampir ke gerejanya dia. Disuruh mampir, santrenya lah ya, atau padepokannya atau gerejanya lah. Disuruh mampir. Rombongan ini mampir, kasih makan segala macam, terus ditanya,
Ketua rombongannya siapa? Nah itu Abu Talib. Boleh saya ngobrol sama dia 4 mata? Ah, boleh, dibawa ke dalam. Tanya. Abu Talib, itu anak muda yang sama rombongan kalian ini, itu siapa? Kata Abu Talib, anak saya. Betul, benar. Emang ada apa Abu Hurairah? Kalau kau bilang dia anakmu, kemungkinan 2. Apa itu? Pengetahuan saya yang salah atau sampean yang bohong. Kenapa begitu? Karena sepanjang siang tadi saya lihat itu ada awan bergerak, bergerak tuh. Dia bergerak pelan sampai lewat di depan gereja saya. Ternyata kalian di bawahnya. Berarti awan itu Allah perintahkan untuk memayungi rombongan kalian. Maka saya penasaran, siapa orang sakti kalau bahasa kitanya? Orang sakti, orang hebat di antara kalian, kok bisa-bisanya awan itu ngikutin, mayungin? Saya perhatikan satu-satu di antara kalian, ternyata ada satu tanda nubuah katanya, satu tanda kenabian orang hebat itu ada pada anak itu. Terus dalam ilmu saya mestinya anak itu yatim piatu. Nah kalau sampean bilang dia adalah anak sampean, kemungkinannya 2, saya salah atau kalau enggak ente yang bohong. Kata Abu Talib, iya saya yang bohong. Tapi saya nggak bohong-bohong banget. Ini anak adik saya sebenarnya. Sekitarnya. Ngeles. Ngomong banget. Bohong sih bohong, tapi nggak bohong-bohong banget lah. Ini anak adik saya udah meninggal. Dia nggak punya orang tua, saya asuh. Saya sayang cinta sama dia itu sama seperti bahkan lebih sayang saya sama anak saya. Maka dia posisinya seperti anak saya. Oh kalau begitu benar, wahai Abu Talib, ilmu saya benar dan saya nasihatin. Yang seperti saya di Yordania itu atau di Palestina, Syam dulu bilangnya, di Syam itu banyak dan tidak semua hatinya bersih. Kalau kau bawa Muhammad ke sana, nanti akan dibunuh di sana. Jadi gimana dong? Mau balik. Jangan dibawa ke Syam, mau balik ke Mekah. Maka Zaid dibawa baliklah ke Mekah. Maka Rasul belum pernah ke Al-Aqsa, belum pernah. Hanya di peristiwa Isra itulah Rasul dibawa ke sana. Dan orang Mekah tahu itu bahwa Muhammad belum pernah dibawa ke sana. Cuman Abu Talib nggak ngomong. Tahu-tahu Abu Talib langsung bilang bahwa kalian lanjutin perjalanan, saya mau pulang. Loh kenapa? Ah ini ada urusan. Karena kalau dikasih tahu ke mereka nanti yang bunuh. Gitu. Bahaya, hasad. Maka dia bawa pulang. Tapi setelah itu semua orang Mekah tahu Nabi Muhammad tidak pernah ke Al-Aqsa. Jadi Nabi Muhammad nggak bakal tahu itu. Udah kita tes aja, kita tanya, coba Muhammad kalau benar kau dari Al-Aqsa, saya ini bolak-balik udah sering, udah hafal saya. Coba sebutkan kepada saya ciri-cirinya, berapa tiangnya, bagaimana gambarannya. Nabi Muhammad nggak tahu bakal ditanya begitu kan. Jadi waktu di Al-Aqsa nggak pernah ngapalin tiang. Ya bapak-bapak di sini ngaji nih, kan ngaji aja kan. Nanti pulang ke rumah tanya sama bini, Pak dari mana? Ngaji. Di mana ngaji? Di masjid. Masa? Iya bisa di masjid. Mama juga sering ngaji di masjid. Coba sebut ada berapa tiang? Hah? Berapa tiang? Kita meskipun benar di sini, tapi kan nggak mungkin ngapalin tiang kayak gini kan? Ada berapa tiangnya ya? Mungkin. Kipas anginnya ada berapa? Kipas angin berapa ya? Ini pertanyaan di luar nurul itu. Maka kemudian Allah hadirkan di hadapan Nabi kita Muhammad SAW gambaran Al-Aqsa. Beliau langsung ngeliat di depannya, oh tiangnya ada 1, 2, 3, 4 disebutin, warnanya semuanya jelas. Akhirnya mereka kaget, kok bisa ya? Nah, Abu Bakar sebelum Rasul jelaskan itu, beliau sudah yakin dan percaya. Itulah yang disebut dengan ru'yatu ilmin wa tayaqqun. Melihat tapi pakai ilmu, pakai keyakinan, bukan pakai indera. Itu makna yang kedua kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syamqiti. Kalau kata Ibnu Juzai bahwa semua manusia itu akan melihat neraka berdasarkan firman Allah, wa in minkum illa wariduha, surat Maryam ayat 71. Kita buka surat Maryam ayat 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Artinya
tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhan adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kata Allah, tidak ada manusia yang tidak lewatin atau memasuki neraka. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Semua kita pasti. Ya. Tapi apa makna wa in minkum illa wariduha? Apakah maknanya nyemplung masuk ke neraka? Ataukah maknanya ngelihat saja? Ataukah maknanya nyebrang saja? Nah, itu pembahasan insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Tetap di channel yang sama MTQ. Karena panjang ya. Sebelum itu tapi tolong like and subscribe dan juga share. Baik, sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan atau tuliskan. Dari saya terima kasih. Mungkin tutup dulu ya nanti. Dari saya terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.